أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim wa sadaqal habibul karim wa nahnu ala zalika minas sahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita selalu dan senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Di hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam
terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya dan kita semua mudah-mudahan dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah, umatnya Rasulullah yang selalu senantiasa istiqomah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib pun tiada pernah bosan untuk berwasiat. Wabil khusus bagi diri khatib pribadi dan keluarga umumnya kepada jamaah yang hadir pada Jumat kali ini, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian yang sesungguhnya, takwa dalam artian yang sebenar-benarnya dengan melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya, kemudian kita meninggalkan seluruh larangan-larangannya. Nah hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita saat ini masih dihargai oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, dibangga-banggakan oleh orang lain semata-mata karena begitu maha rahmannya Allah, begitu maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih menutupi segala aib-aib dan kemaksiatan kita. Mudah saja bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membongkar segala aib-aib kita, segala kemaksiatan kita. Nah, dengan rasa kasih sayang Allah itulah maka marilah kita taqarrub ila Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Qaf, surat yang ke-50 ayat 22, di mana Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasabna anka ghita'aka wa basarukal yawma hadid. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada para hadirin semua untuk merenungi ayat ini. Bagaimana tidak, dalam ayat ini Allah ungkapkan bahwasanya yang artinya sungguh kamu dahulu benar-benar dilalaikan, benar-benar lupa tentang peristiwa ini, maka kami nampakkan penglihatanmu, matamu, maka matamu hari ini sangat tajam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mau lihat dan sesungguhnya arti ayat ini adalah bahwasanya kita semua nanti kalaulah kita berada dalam kondisi nazar, berada dalam kondisi sakaratul maut, maka saat itulah kita dalam tanda ketidaksadaran kita, kita saat itu dalam kondisi lupa dan tidak ingat apa-apa. Namun Allah menunjukkan buat kita semua bahwasanya ketika kita saat sakaratul maut dalam keadaan lupa, disitulah Allah buka daripada penglihatan kita, Allah buka mata kita saat itu untuk menyaksikan, dan Allah perlihatkan saat itu apa? Yakni hadirin, dikala kita saat ini bahkan hari-hari yang lalu kita telah banyak beramal sedekah, berinfak, bahkan ladang amal kita mungkin tidak terhitung, maka nanti akan Allah tampakkan ketika sebelum maut kebaikan-kebaikan itu akan Allah lihat, akan Allah perlihatkan kebaikan itu, dan sungguh amat menyenangkan buat seseorang yang ahli ibadah, buat orang-orang yang banyak beramal sedekah, buat orang-orang yang senantiasa ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalaulah orang tersebut yakni dia ahli maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika sakaratul maut pun akan Allah tampakkan kedurhakaannya, akan Allah perlihatkan yakni kemaksiatannya yang ia perbuat. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu contoh hadirin,
Bagaimana sahabat Rasul? Sahabat Rasul itu memang tidak dikenal. Dia tidak terkenal sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, tidak terkenal sebagaimana Umar bin Khattab, tidak terkenal sebagaimana Utsman bin Affan, tidak terkenal sebagaimana Ali bin Abi Thalib dan sahabat yang lain. Tapi sahabat ini banyak memberikan ibrah buat kita, banyak memberikan pelajaran buat kita, yakni yang bernama Sa'ban. Sa'ban sahabat Rasul yang tidak terkenal, bahkan dia tidak pernah meriwayatkan satu hadis pun, akan tetapi perilakunya, keimanannya, ketakwaannya sangat kita ajungkan jempol. Bagaimana tidak? Beliau Sa'ban bin Mulabah seorang ahli dalam beribadah dan juga dalam melaksanakan mendirikan sholat berjamaah. Suatu ketika hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah merasa kehilangan saat itu. Ketika di kala sholat subuh tidak ada sahabat. Bahkan Sa'ban biasanya ketika dalam melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh katakan, dia selalu berada di saf paling depan dan saf paling depan dan berada di paling sebelah kanan. Itu kebiasaannya. Dan di kala itu dia tidak ada di pagi hari subuh tersebut. Maka harus kehilangan, lalu didatangilah rumahnya. Rumah Sa'ban bin Mulabah didatangi karena hari itu tidak ada ia. Singkat cerita, datangilah rumah Sa'ban bin Mulabah dan bertemulah Rasulullah SAW kepada istrinya. Lalu Rasul bertanya, wahai bunda, kemana Sa'ban? Subuh kali ini dia tidak ada. Subuh hari ini dia tidak bersama kami sholat berjamaah. Lalu apa kata istri Sa'ban? Ya Rasulullah, hari ini Sa'ban tidak dapat melaksanakan sholat berjamaah, tidak bersama engkau ya Rasul, karena tadi malam Sa'ban telah terjemput dengan ajalnya. Sa'ban tidak melaksanakan sholat berjamaah karena lantaran ia terjemput dengan ajalnya. Rasul berduka cita di kala itu pun dan bermohon kepada Subhanahu wa taala untuk diampuni segala dosa-dosa Sa'ban bin Mulabah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasul hendak pulang, hendak pamit dari rumah Sa'ban kepada istrinya, namun istrinya menahan terlebih dahulu. Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, Sa'ban suami saya ya Rasul, ketika ia meninggalkan alam dunia ini, ketika ia terjemput dengan ajalnya, dia tidak berucap kalimat thayyibah ya Rasul. Kami menanti ya Rasul, keluarga menanti ya Rasul, sahabat dekat menanti ya Rasul akan ucapan terakhir Sa'ban, yakni kalimat la ilaha illallah. Tapi Sa'ban tidak demikian ya Rasul. Kami tahu ya Rasul, Sa'ban seorang yang ahli ibadah. Sa'ban tidak pernah menunda-nunda waktu sholatnya. Bahkan ia selalu senantiasa sholat berjamaah bersama engkau ya Rasul. Tapi mengapa ketika Sa'ban akhir hayatnya, detik-detik daripada sakaratul mautnya, dia tidak berucap demikian ya Rasul. Bahkan ia berucap 3 kalimat, dan itu pun dia berteriak-teriak ya Rasul, kami tidak paham ya Rasul. Mohon ya Rasul, bagaimana pendapat engkau ya Rasul akan akhir hayatnya Sa'ban suami saya ya Rasul? Begitu kata istri. Lalu Rasul menjawab, wahai istri Sa'ban, apa yang diucapkan Sa'ban ketika detik-detik menjelang mautnya, ketika akan meninggalkan alam dunia ini? Lalu istri Sa'ban pun berkata, ya Rasulullah, suamiku berucap berteriak 3 kali ya Rasul. Dia berkata, mengapa tidak lebih jauh? Mengapa tidak semua? Mengapa tidak yang baru? Ini ya Rasul kalimat yang diucapkan oleh Sa'ban ketika detik-detik kematiannya, dipanggil ajalnya, dipanggil ruhnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Rasul menjawab sebagaimana Allah ungkapkan dalam firman-Nya surat Qaf surat yang ke-50 ayat 22. Allah berfirman, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakasabna anka ghita'aka wa basyarukal yauma hadid.
Begitu Rasul menyampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ini satu gambaran ketika orang-orang sedang mengalami sakratul maut atau nazar, maka Allah perlihatkan semua alat dan amalnya, semua perilakunya. Dan saat itu Sa'ban berucap, kenapa tidak yang lebih jauh? Lalu Rasul menjelaskan, inilah Sa'ban bin Munabah, rumah jarak antara masjid dengan rumah beliau Sa'ban bin Munabah itu dilalui Rasulullah. Perjalanan dari masjid di mana Rasul sholat berjamaah dengan para sahabat hingga ke rumah Sa'ban kurang lebih jaraknya paling tidak 2,5 jam. Sa'ban bin Munabah ketika melaksanakan sholat subuh berjamaah jam 2, dia sudah berangkat jam 2 pagi, dia sudah berangkat untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, dikala itulah, dikala sakratul maut, Allah tampakkan surga di pelupuk matanya. Bahkan kata Allah, ya Sa'ban, ini hadiahmu ya Sa'ban. Ketika engkau melaksanakan sholat berjamaah dengan terlelah-lelahnya, dengan tertatahnya engkau berangkat dari rumah ke masjid untuk berjamaah ya Sa'ban. Ini ya Sa'ban. Apa? Allah tampakkan surga di pelupuk matanya dan seakan-akan dia sudah berada dalam surganya itu. Lalu Sa'ban berteriak, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh jarak rumahku ya Allah? Andai kata jarak rumahku lebih jauh lagi ya Allah, mungkin ya Allah, bahkan ya Allah, surga akan begitu dekat denganku, dan bahkan yakni pahala akan semakin banyak yang didapat Sa'ban saat ini. Lalu Rasul menjelaskan bagaimana teriakan yang kedua, kenapa tidak yang baru? Lalu Allah pun menampakkan bagaimana ketika Sa'ban berangkat menunaikan sholat subuh dikala itu dalam kondisi hujan, dalam keadaan situasi yang dingin, berangkatlah Sa'ban bin Munabah untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Namun di tengah perjalanan dilihat seseorang yang begitu kedinginannya, maka ia berikan bajunya yang luar, baju yang sudah lusuh, baju yang sudah robek, dia berikan kepada orang yang kedinginan tersebut dan bersama menunaikan sholat subuh berjamaah. Nah, dikala detik daripada sakratul mautnya, Allah tampakkan bagaimana kebaikan Sa'ban dan surga sudah berada di pelupuk matanya, sehingga Allah berkata, wahai Sa'ban, ini ganjaran buatmu ya Sa'ban, ketika engkau memberikan baju untuk orang sedang kedinginan. Dan Sa'ban pun berkata, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kalaulah yang baru ia berikan buat orang tersebut, maka surga semakin dekat dan pahala begitu berlimpahnya. Lalu teriakan Sa'ban yang ketiga, kenapa tidak semua? Dikala Sa'ban bersama istrinya sedang asyik bersama di pagi hari, meminum segelas susu dengan sepotong rotinya, datang seseorang yang memintanya, seorang pengemis, dan ia pun memberikannya separuh buat pengemis itu. Dia berikan makanan rotinya, separuh susunya, dan ia makan separuhnya. Ketika sakratul maut tergambar bagaimana surga berada di pelupuk matanya, dan disampaikan oleh Allah, ya Sa'ban, ini ganjaran buatmu, ini pahala buatmu, surga sudah berada di pelupuk matanya. Bahkan Sa'ban berkata, ya Allah, kenapa aku beri tidak semua ya Allah? Andaikan semua aku berikan, maka inilah ganjaran pahala yang begitu dekat kepada Allah dan limpahan pahala yang begitu banyak. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa surga sudah berada di hadapannya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melaksanakan senantiasa sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya ia senantiasa berbuat maksiat, bahkan ia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu ia lupa sudah berapa banyak kemaksiatan yang ia lakukan, sudah berapa banyak durhaka yang ia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala saat sakratul maut, Allah tampakkan begitu mengerikannya, neraka ada di hadapan pelupis matanya, di pelupuk matanya. Maka dikala menyaksikan neraka begitu dekat, takut ia, dan sungguh amat sangat ketakutannya. Kalaulah kita sadari jemaah rahimakumullah, dikala kita saat bertakziah, saat katakan melihat ahli jenazah atau ahli mayit,
Kalau ia seorang ahli ibadah, kita pun melihat yang sangat senang, sejuk kita lihat, bahkan tersenyum ia ketika meninggalkan alam dunia ini. Lalu bagaimana dengan ahli maksiat? Maka kita terkadang pun melihat bagaimana matanya akan terbelalak melotot dan mulutnya pun akan menganga, seolah ia tidak menerima bagaimana penglihatan ia ketika telah ada di peluk mata nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, untuk beramal ibadah, untuk meningkatkan sholat berjamaah kita, bahkan infak sedekah kita. Yakini bersama nanti ketika dalam kondisi sakaratul maut, Allah akan tampakkan di pelupuk mata kita janji Allah, surganya Allah akan kita dapati. Dan kita ketika melaksanakan semua amal jariah, infak sedekah, bahkan sholat berjamaah dengan ketulusan hati, dengan keikhlasan hati, dan yakini bersama kita semuanya hadir pada kali ini, nanti kita akan berada di surganya Allah dalam kondisi yakni meninggalkan alam dunia dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu, innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardu wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa stawa 'alal 'arsyil farhan fas'alu bihil khaira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subuhakum sahidabarkan dan Indonesia. Aulana syaitan rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya mukallibal qulub sabit qulubana. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan faghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد أن لا إله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب من جميع المعاصي والذنوب. استغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب من جميع المعاصي والذنوب. أستغفر لي ولوالدينا الأسى بالركوب جبات إلينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ونتوب من جميع المعاصي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار بسلام. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وإلى ربنا السلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا تنزل الجلال رب الفاتحة. أعوذنا الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.